Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Febrian Deka Anggreni dengan NIM 225221027 kelas 4A Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu ekspor dan impor dan bagaimana perkembangannya di Indonesia pada saat ini. Ekspor dan impor merupakan istilah dalam dunia perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Meskipun keduanya saling berkaitan, terdapat perbedaan antara ekspor dan impor. Ekspor merujuk pada aktivitas menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor kebalikan dari ekspor, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain dan membawa ke dalam negeri. Lalu, apa pengertian, manfaat, dan contoh ekspor impor di Indonesia, dan bagaimana perkembangan ekspor impor di Indonesia saat ini? Yang pertama yaitu, apa itu pengertian dari ekspor? Ekspor adalah aktivitas mengirim barang keluar dari wilayah pabean. Wilayah pabean di Indonesia mencakup daratan, perairan, udara, dan termasuk zona ekonomi eksklusif. Sederhananya, ekspor adalah tindakan menjual barang atau jasa ke negara lain. Proses ini biasanya melibatkan volume besar dan pengawasan lintas batas negara. Aktivitas ekspor akan menghasilkan devisa bagi negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian impor. Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Secara sederhana, impor diartikan sebagai proses pembelian barang untuk dimasukkan ke dalam negara untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik untuk industri atau masyarakat luas. Impor dilakukan untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, yang kemudian akan didistribusikan secara resmi. Dan selanjutnya yaitu manfaat dari ekspor dan impor. Manfaat ekspor yang pertama yaitu memperluas pasar bagi produk ekspor. Yang kedua, menambah devisa negara. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja pada kegiatan ekspor. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini berarti ekspor memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu manfaat dari impor. Pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Dan yang ketiga, memperoleh bahan baku. Yang selanjutnya yaitu contoh dari ekspor. Di Indonesia terdapat dua kategori ekspor. Yang pertama, ekspor migas dan yang kedua, ekspor non-migas. Ekspor migas melibatkan komoditas seperti minyak bumi dan gas alam. Sedangkan ekspor non-migas mencakup berbagai hasil pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, kerajinan, dan barang industri. Sebagai contoh dari kegiatan ekspor, Indonesia melakukan kegiatan ekspor berupa kelapa sawit, kopi, dan karet ke berbagai negara seperti Malaysia, Cina, Jepang, Jerman, dan Kanada. Selanjutnya yaitu contoh dari impor. Jenis barang impor biasanya berupa barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Sebagai contoh, Indonesia melakukan impor minyak dari negara-negara Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga mengimpor kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor dari produsen di negara lain karena adanya angka permintaan yang tinggi. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada April 2024. Ekspor pada bulan April 2024 mencapai 19,62 miliar US dollar. Pada bulan ini mengalami penurunan sebesar 12,97% dibandingkan pada bulan Maret 2024. Dan pada kegiatan impor pada bulan April 2024 senilai 16,06 miliar US dollar, pada bulan ini mengalami penurunan sebesar 10,60% dibandingkan pada bulan Maret 2024. Berdasarkan tabel ekspor migas dan non-migas tersebut, ekspor Indonesia pada bulan April 2024 mengalami penurunan, yaitu sebesar 12,97% dibandingkan pada bulan Maret 2024, yaitu dari 22.538,8 juta US dollar menjadi 19.615 juta US dollar.
Sementara jika dibandingkan pada bulan April 2023, ekspor mengalami kenaikan sebesar 1,72%. Penurunan ekspor pada bulan April 2024 dibandingkan dengan bulan Maret 2024 disebabkan oleh menurunnya ekspor non-migas, yaitu 14,0% dari 21.253,6 juta US dollar menjadi 18.265,1 juta US dollar. Sedangkan ekspor migas naik sebesar 5,03%, yaitu dari 1.285,2 juta US dollar menjadi 1.349,9 juta US dollar. Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor gas alam, yaitu sebesar 30,74% menjadi 767,4 juta US dollar. Sementara ekspor minyak mentah turun sebesar 26,81% menjadi 147,3 juta US dollar, dan ekspor hasil minyak turun sebesar 12,42% menjadi 435,2 juta US dollar. Sementara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari sampai April 2024 mencapai 81,92 miliar US dollar atau turun sebesar 5,12% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Sementara ekspor kumulatif non-migas mencapai 76,67 miliar US dollar atau turun sebesar 5,43%. Berdasarkan tabel impor migas dan non-migas tersebut, nilai impor Indonesia pada bulan April 2024 mencapai 16.056,5 juta US dollar atau turun sebesar 1.904,6 juta US dollar atau 10,60% dibandingkan pada bulan Maret 2024. Hal ini disebabkan oleh turunnya impor migas sebesar 366,2 juta US dollar atau sebesar 11,01% dan non-migas sebesar 1.538,4 juta US dollar atau sebesar 10,51%. Penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor hasil minyak sebesar 372,7 juta US dollar atau sebesar 14,93%. Namun, pada impor hasil minyak justru mengalami kenaikan sebesar 6,5 juta US dollar atau sebanyak 0,79%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor periode Januari-April 2024 mengalami peningkatan sebesar 654,6 juta US dollar atau sebesar 0,93%. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya impor migas sebesar 682,3 juta US dollar atau sebesar 6,05%. Akan tetapi pada impor non-migas mengalami penurunan sebesar 27,7 juta US dollar atau sebesar 0,05%. Peningkatan nilai impor migas dipicu oleh bertambahnya impor minyak mentah sebesar 147,7 juta US dollar atau sebesar 4,78% dan hasil minyak sebesar 534,6 juta US dollar atau sebesar 6,53%. Dan sebaliknya, impor gas alam mengalami penurunan sebesar 6,9 ribu US dollar atau sebesar 100%. Berikut ini gambar singkat mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada bulan April 2024. Pada kegiatan ekspor mengalami kenaikan sebesar 1,72% dibandingkan dengan bulan April 2023. Sedangkan untuk kegiatan impor mengalami kenaikan sebesar 4,62% dibandingkan dengan bulan April 2023. Baik, itu tadi pemaparan mengenai ekspor dan impor dan juga perkembangannya di Indonesia pada saat ini. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.